kecilku kabar. Siang Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melaksanakan webinar dan diskusi bersama tentang budaya positif yang akan kita terapkan di lembaga kita. Sebagai guru kita harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu memerdekakan anak, menjadikan pembelajaran yang menyenangkan, dan juga mendistribusikan disiplin positif kepada anak. Nah, ini nanti kita langsung saja untuk memasuki acara di siang hari ini. Mohon maaf, tadi sebetulnya acara dilaksanakan pada pukul 9 pagi karena ada suatu halangan dan bentrok dengan acara yang ada di sekolah dan di kecamatan. Makanya untuk acara pada siang hari ini kita adakan tepat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tidak mengurangi daripada semangat kita, yaitu maka kita langsung saja kepada materi webinar pada siang hari ini. Izin saya sendiri Bapak Ibu. Oh iya, sebelumnya sebelum kita memasuki acara, nah ini supaya karena ini waktunya siang dan juga panas ya, tidak ada hujan. Oke, di siang hari saya ingin mengadakan kesepakatan bersama. Coba di siang hari ini di webinar ini kesepakatan yang pertama apa? Saling menghormati. Ya. Oke. Kemudian disiplin. Oke. Yang ketiga aktif. Oke. Yang keempat tepat waktu. Ya. Kemudian yang kelima menghargai orang yang berbicara. Menghargai orang yang berbicara. Selanjutnya ada lagi atau cukup 6? Tepat waktu. Ya. Nah, kita sepakati untuk webinar pada siang hari ini kita nanti insya Allah paling lama adalah 2 jam, paling lama. Jadi tidak usah khawatir, saya sudah siang, sudah perut saya lapar, haus, nah, apa-apa. Jadi cuma insya Allah nanti 2 jam kita sudah selesai. Oke, untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka acara pada siang hari dengan membaca doa bersama. Harapannya acara pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, memasuki acara yang berikutnya yaitu pelaksanaan webinar. Nah, ini saya izin screen materi yang akan kita ajarkan atau kita diseminasikan di siang hari ini. Kenapa? Ini ya Bapak Ibu, ini salamnya. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, ini adalah profil diri saya. Nama saya adalah Muhammad Amsar, SPD, masih S1, belum S2, sebentar lagi insya Allah. Kemudian saya lahir di Kota Blitar tanggal 19 Juni 1985
Alamat rumah saya Perun Bengawan Solo, Blok K4, Kabupaten Kota Blitar. Pendidikan formal saya S1 PGSD Universitas Terbuka dan juga PPG kemarin di Universitas Negeri Malang. Kemudian saya pada kesempatan ini yaitu saya sebagai peserta pelatihan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blitar yang pada saat ini masih pendidikan, dan juga aktivitas saya sebagai guru kelas 4 di EDN Tulis Kilo 1. Nah, ini CGP angkatan 10 Kabupaten Blitar. Berikutnya, nah, topik yang kita diseminasikan di siang hari ini yaitu implementasi budaya positif CGP angkatan 10 SDN Tulis Kilo 1 Kabupaten Blitar. Adapun agenda dari perjalanan acara di siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian tujuan kita melalui topik ini, kemudian materi inti nanti akan evaluasi dan refleksi. Jadi karena waktunya sangat mepet, kita langsung saja. Oke, ada pertanyaan pemantik, coba. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju apa enggaknya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada? Coba Ibu saya, ada yang tanya. Ibu Supri coba. Ya. Ayo. Saya tidak setuju karena orang itu tidak menghukum tapi mengarahkan. Kalau dari saya seperti itu mengarahkan, membimbing anak, tidak harus kita membimbing. Dari saya itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Supriyati. Jadi adalah kita melakukan, tidak zamannya lagi kita mendiskusikan dengan memberikan hukuman, apalagi hukuman yang tidak selaras dengan pembelajaran. Yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini menurut panjenengan setuju apa enggak? Ayo, siapa? Pak Aris? Mungkin? Bapak Ustaz, kalau menurut saya itu berhubungan dengan positif membaca, membersihkan halaman sekolah, itu menurut saya saya setuju dengan menggunakan apa itu namanya seperti itu, tapi bahasanya itu bukan hukuman. Seperti itu, Pak. Pak Haris setuju, tapi bahasa pakai hukuman, mungkin pakai apa? Restitusi ataupun ada pakai konsekuensi, seperti itu ya. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang berdapat dari Bapak Ibu Guru, Bapak Yanu mungkin. Terima kasih Pak Ustaz. Menurut saya penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Namun motivasi belajar anak di sini cenderung motivasi dari luar dirinya. Jadi motivasinya tidak terbentuk dari dirinya sendiri, seperti itu Pak Ustaz. Oke, jadi intinya di sini meningkatkan motivasi, tapi bukan motivasi dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Nanti mau cari dari luar. Nanti kita pelajari tentang motivasi itu. Oke, sekarang lanjut. Ya. Nah, ini topik yang akan kita pelajari pada siang hari ini ada Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, ini dari 6 topik ini yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Oke, untuk
Topik yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, nah coba ini bergandengan ya, gandengan. Oke, coba Pak Yanu saja. Oke, nggak ada gandengannya. Coba saling berhadapan Bapak Ibu. Nah, ini Anda yang berada di sebelah kanan ini A, yang sebelah kiri sebelah B. Itu si A, kemudian sebelah ini bagian B. Kemudian sobek secara kecil, bisikan benda atau satu yang sangat beragam untuk Anda di salah satu tangan Anda dan genggam erat-erat dengan segala daya. Buatlah kepala seperti ini yang buatnya A. Bu Widi, Bu Endang, Pak Yanu, ini anu saja dulu. Ya, oke. Kemudian yang teman B, nah ini tugas teman B, akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, meminta Anda yang tadi untuk memberikan kertas tersebut yang Anda genggam tersebut. Dia bisa membujuk dengan cara membujuk, mengancam, kemudian menghardik, menggelitik, merayu, menyuap. Nah, coba ini berbagai cara supaya yang A ini melepaskan genggamannya. Coba. Yang A itu menggenggam sesuatu yang paling berharga untuk jenengan. Mungkin rahasia jenengan, mungkin di tangan jenengan itu ada emasnya. Ini yang B ini pengen merebut atau pengen ingin tahu apa yang jenengan genggam. Coba praktekkan. Nah, coba. Aku sama ngomong rayunan aku dangku. Aku lagi bro, tak tukar sepatu wis. Rayunan aku dan aku nggak ada. Kunci lah tidak pergi. Emas, emas sih ngomong nggak sih bro. Ada kreasi turunan kalau boten dulu. Oke, coba. Saya ingin satu saja pendapat dari yang sebagai yang A. Bagaimana coba Ibu Ima? Pengalaman Anda bagaimana tadi? Oh ini aja, ini aja. Saya belum dirayu, begitu nggak ada apa-apa nih rayuannya gimana? Saya belum di. Bagaimana? Kayaknya kurang mantap, akhirnya dilepaskan. Ya, pasti gini ya. Ini kita tentang teori kontra ya. Jadi sesuatu yang kita genggam, sesuatu yang kita rahasia, kita idolakan, walaupun itu jenengan dipaksa ataupun dirayu ataupun diapa-apakan, tapi
sebagai kontrol adalah diri Anda sendiri, bukan diri orang lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang perubahan paradigma teori kontrol, ilusi teori kontrol, ilusi kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya kita sebagai guru ini tidak bisa mengontrol daripada orang lain. Jadi yang bisa mengontrol orang lain adalah dirinya sendiri. Kalau di sekolah murid itu bisa kita kontrol, kita arahkan. Bukan berarti kita bisa mengontrol murid, tapi dari diri murid itu mengizinkan diri murid itu untuk dikontrol oleh guru. Jadi guru itu memberikan kesempatan atau memberikan memberikan supaya guru itu bisa mengontrolnya. Sebetulnya kita nggak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Langsung saja, karena ini banyak sekali. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita masih di mana? Coba kita angan-angan. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Paham ya? Jadi semua entah itu baik atau jelek itu pasti punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak dikontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain di teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan Anda. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Coba kita refleksikan ke diri kita. Kita masih dalam ranah stimulus kontrol atau mati. Maaf. Enggak, masih ada adzan ya.
dilanjutkan ya. Coba kita refleksikan diri kita. Kita masih dalam stimulus respon atau sudah di teori kontrol. Nah, ini coba kita refleksikan bersama. Oke, kita lanjut. Nah, ini disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu lanjut ya. Oke, sekarang kita memasuki makna disiplin. Coba sebelum kita memasuki dari bahasa kita, apa yang dinamakan dengan disiplin? Ayo, siapa yang bisa? Monggo, Bu Indah, Bu Kosong, monggo. Nah, Bapak Cendu, harus di saja. Ya, ini adalah teman-teman dari guru penggerak kelas 10, Ibu Indah, Bu Kosong, Bapak Muflis, Bapak Wahid. Oke, bisa dilanjut lagi. Nah, kita berbicara tentang disiplin. Apa sih yang dinamakan dengan disiplin? Mungkin Bapak Wahid bisa memberikan komentarnya. Kalau menurut saya disiplin itu seperti kita yang mematuhi peraturan dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh sekolah. Itu kalau menurut saya definisi dari disiplin. Terima kasih. Jadi menurut Bapak Muflis adalah disiplin itu adalah mematuhi aturan-aturan dan menjauhi larangan-larangan yang ada di sekolah. Mungkin ada yang lain dari pernyataan disiplin, Ibu Widi, bisa? Oke, Bapak Yado, langsung ya. Gini, disiplin atau disiplin. Nah, inilah bahasa Inggrisnya katanya. Jadi kalau disiplin itu adalah suatu kontrol diri. Disiplin itu adalah suatu kontrol diri. Kontrol diri itu apa? Untuk mencapai dari tujuan yang mulia. Jadi, seorang itu disiplin, menerapkan posisi disiplin itu tujuannya untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia itu apa? Tujuan mulia yaitu mengacu nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang dan sudah disepakati oleh semuanya, lepas dari suku, bangsa, ras, agama, kemudian agama, bahasa, dan lain-lain. Yaitu dari nilai-nilai mulia itulah namanya dinamakan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini biasanya orang-orang guru-guru yang sekarang itu banyak sekali bahasanya nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu yaitu
nilai-nilai, prinsip-prinsip yang dianut atau disepakati lepas dari suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Nah, nilai kebajikan tersebut bersifat positif, artinya nilai tersebut itu tidak merugikan orang lain, tapi nilai di situ adalah menyenangkan orang lain, bersifat positif, yang merupakan tujuan nilai yang ingin disepakati oleh setiap individu. Lanjut. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal. Sebetulnya nilai kebajikan apa tuh? Banyak orang mengatakan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini nilai kebajikannya ada berapa Bapak Ibu? Profil pelajar pancasila ada berapa? 6 dimensi ya. 1, beriman, bertakwa. Oke. Yang kedua, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Iya, itu ya, berkebinekaan. Sebetulnya nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu. Tidak hanya ini, tapi di profil pelajar Pancasila ini di setiap dimensi ini harus kita tafsirkan, kita terjemahkan. Misal di dimensi mandiri itu di dalamnya itu banyak sekali kebajikan. 1, tanggung jawab, kemudian mandiri, jujur. Nah ini sebetulnya dari ke-6-nya dimensi itu penafsirannya banyak sekali, nilai kebajikannya banyak sekali. Nah ini biar tidak terlalu melebar, akhirnya disubsubkan menjadi profil pelajar Pancasila seperti itu. Langsung saja. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Coba kita bayangkan bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu ada dorongan dari lingkungan atau yang lain. Coba kita refleksikan diri. Kita melakukan sesuatu itu memang terlahir dari diri kita sendiri, ataukah ada dorongan dari luar? Monggo, siapa? Pak Anies, coba. Ketika jenengan melakukan sesuatu, entah itu bekerja ataupun entah itu datang ke sekolah tepat waktu, nah itu adakah dorongan dari luar atau memang berasal dari diri Anda sendiri? Baik, terima kasih Pak Ustaz. Untuk selama ini saya itu datang itu kalau pribadi saya itu motivasi eksternal. Jadi saya itu terburu-buru karena ada absen. Jadi setelah jujur Pak ya. Jadi setelah saya mendapatkan ini, jadi saya itu ternyata selama ini motivasi saya itu ternyata eksternal, bukan internal. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin yang lain, ketika jenengan ini saya misalkan ya, ketika jenengan datang ke sekolah itu tepat waktu, tidak molor, tidak telat. Adakah dorongan dari luar, mungkin mendapatkan penghargaan dari bapak ibu kepala sekolah, ataupun menghindari hukumannya nanti kena dis dari P3K coba ya di mana kepala sekolah. Nah ini coba dapat dari bapak Kotis. Oke, Bunda. Baik, terima kasih Pak Onser. Jadi begini, kalau selama ini yang saya alami ya, saya juga pernah mengajar jauh di sana. Selama ini saya memilih datang lebih awal. Ya, itu memang dari dalam diri saya sendiri. Karena dari awal itu
belum ada absen bangsa begitu. Nah, 8 datang juga nggak apa-apa, jam 8 juga nggak apa-apa. Tetapi saat itu memang saya itu sebagai ungkapan rasa syukur saya. Nah, memang untuk CPNS waktu itu ya sulit juga ya. Jadi oh iya, berarti itu memang dorongan dari diri saya sendiri. Itu sebagai ungkapan rasa syukur saya. Saya sangat bersyukur sekali bisa menjadi CPNS walaupun jauh, saya tidak pernah terlambat. Dalam saya di depan ini Pak, setiap harinya 9 tahun kan. Dan itu faktor yang pertama. Kalau sekarang ada 2 faktor. Jadi faktor internal dari dalam diri saya dan yang kedua faktor eksternal seperti yang disampaikan Pak Aris tadi. Selain dari diri saya sampai sekarang saya juga tidak ingin terlambat dan yang kedua memang saya dituntut dengan absen. Terima kasih Bu Indah ya. Memang dulu Ibu Indah ini mengajar pertama itu di daerah Wonotepo ya, atau jauh dari Blitar. Kalau di sini ukur itu ada 15 kilo ya. Oh 42 malah. Wow, oke. Jalannya itu enggak jalan lurus, jalan bergunung-gunung. Nah ini. Yang kita banggakan dia itu 1 hari pun enggak pernah telat. Nah seperti saya, dan rumahnya dekat cuma berapa kilo ya? 3 kilo. Nah ini datanya kepres. Nah ini adalah motivasi dari Ibu Indah ini sudah terlahir motivasi intrinsik dari yang tidak ingin dapat hukuman, terpengaruh dengan hukuman atau tidak terpengaruh dengan apa ya? Hadiah atau yang lain, memang dari motivasi intrinsik. Karena dulu itu memang tidak ada yang namanya absen juga seperti sekarang. Oke, terima kasih Ibu Indah. Oke, kita lanjut di materi berikutnya. Ya, ini teori motivasi manusia. Bapak Ibu, kita perlu ketahui teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, motivasi karena adanya menghindari hukuman. Yes, kita contohkan saja, datang tepat waktu. Ini juga kalau kita analisis, ini datang tepat waktu itu mungkin dia datang tepat waktu karena menghindari hukuman. Hukumannya apa? Mungkin dimarahi pas sekolah atau diejek oleh muridnya, atau mungkin datang tepat waktu karena mendapat ujian. Pak Haris datang ke sekolah 6:30 sudah datang. Wah hebat Pak Haris, mendapat plus dari kepala sekolah. Itu adalah motivasi yang kedua karena mendapat ujian atau mendapat penghargaan. Nah, yang ini yang paling hebat ini adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang tidak terpengaruh adanya hukuman atau adanya penghargaan. Nah, ini yang kita harapkan sebagai guru ini menciptakan motivasi yang yang terlahir dari dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi yang ketiga. Dan kita melahirkan motivasi yang ketiga ini untuk murid-murid kita supaya belajar itu tidak hanya ingin mendapatkan nilai bagus, tidak ingin hanya dimarahi guru, tapi memang betul-betul murid kita itu sadar bahwa pendidikan itu sangat penting untuk mereka di saat ini dan di masa depan. Itu motivasi yang ketiga yang harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada diri teman-teman kita, dan kepada murid-murid kita. Begitu ya? Siap? Kita lanjut. Materinya banyak ini, nggak usah nih. Nah, kita langsung ke restitusi. Apa sih restitusi itu? Jenengan mendengar kata restitusi ini sudah lama atau masih baru-baru ini? Gimana? Baru? Gimana Bu ini? Sudah lama mendengar makna restitusi ini atau sudah? Saya mengenal restitusi ketika ada lapor ketika. Oh ya. Sebelumnya belum. Ketika ada PMM atau platform Merdeka Belajar. Bu Kopson mendengar kata restitusi ini sekitar kapan? Sudah lama atau masih baru-baru ini? Ya terima kasih. Kalau dulu sudah pernah, tapi sekarang ini semenjak saya ikut TGB lebih memahami apa itu restitusi. Terima kasih.
Baik, terima kasih ya. Memang kata restitusi itu diambil dari bahasa Inggris dulu ya. Nah, restitusi ya. Jadi yang dinamakan restitusi adalah menciptakan kondisi bagi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau sekarang ini atau yang dulu-dulu, ketika ada murid itu melakukan kesalahan, entah kesalahan apa ya, mungkin ya berkata kotor atau tidak mengerjakan tugas, itu langsung mendapatkan apa? Mendapatkan hukuman. Dan biasanya hukuman yang berlaku itu justru tidak berkepentingan, tapi tidak kepentingan hanya untuk mendapatkan anak itu sebenarnya. Nah, itu. Dan dari hukuman itu, Bapak Ibu, hukuman itu kebanyakan itu tidak membangun anak dalam kondisi menang, tapi justru malah memperparah kondisi anak itu gagal. Karena apa? Anak tidak diberikan kesempatan dalam diri anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi dengan restitusi ini, ketika anak itu melakukan kesalahan, misalkan anak terlambat, kita sebagai guru, kita harus menganalisis dulu kenapa dia terlambat. Kita harus mengidentifikasi diri dulu, anak dulu. Mengapa sih telat? Kemudian menanyakan kesalahannya. Kalau telat itu gimana? Kemudian menanyakan tentang apa kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita ini bagaimana datang tepat waktu, seperti itu. Jadi nanti ketika anak itu melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi. Nah, identitas anak itu yang sekarang itu gagal, itu kita bangun supaya anak itu mampu memperbaiki kesalahannya, sehingga anak itu terbangun lagi identitasnya, sehingga identitas karakternya menjadi kuat. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi inilah restitusi, bukan lagi hukuman. Kalau hukuman jadi jerat, anak menjadi minder. Contoh, anak misuk atau berkata kotor, soalnya dimarahi di depan murid, di depan teman-temannya. Kamu ini berkata kotor. Gini, kayak di depan teman-temannya putri yang misuk laki-laki, kalau memarahi di depannya anak putri-putri. Jadi akhirnya menjadi malu. Dan anak tersebut besoknya akan mesti dia menjadi minder atau gagal. Tapi dengan restitusi kita sadarkan mulai dari identitas diri, kemudian kesalahan, dan kita menanyakan dari kesepakatan atas. Jadi nanti kita pelajari di segitiga restitusi ya. Kita langsung aja. Nah ini langsung keyakinan kelas. Nah kita sekarang buat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Coba kita refleksikan diri dulu. Mengapa tidak ada peraturan saja? Kok enak aturan? Kok enak hukum, enak peraturan, kenapa? Kenapa kok tidak ada peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Coba ini kita refleksikan diri. Monggo, siapa ya? Mengapa kok ada peraturan? Mengapa kok harus ada keyakinan kelas? Aris? Kalau menurut saya itu kalau dilihat dari mengapa kita melakukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 itu agar selamat. Jadi menggunakan helm itu agar selamat. Jadi keyakinan saya itu kalau menggunakan helm nanti biar selamat sampai tujuan. Seperti itu, Pak. Jadi manfaatnya mengapa kita harus menggunakan helm? Kita tidak menghindari polisi, ya. Kita tidak supaya tidak ditilang, tapi manfaatnya supaya kita selamat.
Itu adalah motivasi istiqomah. Dan ini yang kita harapkan di benak murid ini yang kita harapkan. Jadi ada kesadaran dari murid bahwasanya melakukan yang positif. Inilah yang dinamakan disiplin positif. Oke, kita langsung lanjut ya. Keyakinan kelas. Ini definisinya. Keyakinan kelas bersifat abstrak, rinci dan konkret, nggak usah panjang-panjang. Berupa pertanyaan universal berbentuk kalimat positif. Artinya berbentuk kalimat positif itu tidak ada kata jangan melewati. Dan itu jangan itu berarti kalimat negatif. Kita harus kalimat positif. Berjalanlah melewati pintu. Seperti itu. Nah gitu ya. Singkat jelas dapat diterapkan di sekolah. Dan kita buat kesepakatan keyakinan kelas itu nggak usah muluk-muluk, yang sekiranya itu bisa diterapkan di dalam kelas. Dibuat oleh warga sekolah, warga kelas. Jadi yang dilibatkan, jadi dia di kelas itu, jangan di kelas 4 membuat keyakinan kelas di kelas 4 yang diajak membuat kelas. Nah, itu nggak sesuai. Jadi kalau keyakinan kelas di kelas 4 yang membuat keyakinan yaitu warga kelas 4 itu guru yang seperti itu. Kemudian setelah dibuat, kemudian meninjau kembali dari waktu-waktu. Dan keyakinan ini dari bulan ke bulan atau dari minggu ke minggu ini sudah cocok atau belum? Nah itu perlu dikaji ulang seperti itu. Nah kemudian ini prosedurnya membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu kita adakan curah pendapat. Curah pendapatnya apa? Curah pendapatnya apa? Coba. Jajak pendapat. Jadi siswa-siswa itu dengan suruh itu membuat keyakinan kelas yang diinginkan seperti apa. Kita berikan satu kertas, biar mereka itu menulis apa yang ingin mereka sepakati. Kemudian hasil dari curah pendapat itu kita tempelkan di papan tulis, ditandakan seperti itu. Dari tempelan-tempelan itu kita sederhanakan, kemudian kita ambil benang merahnya. Apa sih yang menjadi keyakinan kelas? Setelah menjadi draft keyakinan, kita tinjau kembali. Ini sudah sesuai dengan keyakinan positif atau belum? Kalau sudah betul, itu kita sepakati bersama dan hasilnya kita tempelkan di dinding atau media yang mudah dibaca. Nah seperti itu. Ini contohnya. Nah ini kelihatan ya. Nah ini jadinya. Ini prosesnya. Ini adalah proses penempelan dari curah pendapat anak-anak. Nah ini keyakinannya. Ini persetujuannya. Ini tempel Yufal, ini siapa ya? Oh ini Yusron ya. Yusron. Kalau Yufal kan? Oh ini Yufal. Murid favorit. Ya, betul. Nah ini adalah prosedur dari keyakinan kelas. Jadinya seperti itu. Nah ini saya tempel di kelas sana. Nanti bisa dilihat keyakinan kelas saya. Oke, lanjut. Ini aja. Nah, sekarang kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, kita perlu ketahui perilaku baik ataupun perilaku jelek itu pasti orang berperilaku baik, orang berperilaku buruk itu pasti dalam rangka mencari kebutuhan pokok manusia. Dan kebutuhan pokok manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Kebutuhan dasar itu sama ya, dasar dan pokok itu sama ya. Oke. Yang pertama bertahan hidup. Orang pasti ingin bertahan hidup. Cara mulanya adalah makan, minum, dan sebagainya. Kebutuhan akan kasih sayang. Orang pasti pengen juga sayangi, ya. Makanya ada orang menikah itu kan pengen sayang.
Kalau orang nggak pengen menikah ya kurang ajarnya. Oke, yang kedua kesenangan, fun, happy. Itu orang kebutuhan, kebebasan. Makanya Indonesia itu kepengen merdeka karena kepengen bebas. Ya, adanya pahlawan, adanya perjuangan untuk memperdekakan Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu adalah keinginan kita atau negara untuk bebas dari penjajah. Nah, inilah kebutuhan pokok atau dasar dari manusia. Dan setiap yang dilakukan orang untuk itu baik atau jelek itu pasti menuntut daripada salah satu dari kebutuhan. Pasti, entah itu positif, entah itu negatif. Nah, coba kita langsung saja. 5 posisi kontrol. Nah, ini sekarang untuk posisi kontrol. Bapak Ibu, di sini 5 posisi kontrol itu ada 5 ya. 1 menghukum, 2 membuat orang merasa bersalah, 3 posisi teman, 4 posisi pemantau, dan 5 posisi manajer. Nah, ini coba saya putarkan videonya. Oke. Ini ada videonya ya. Dan ini nanti bisa. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasusnya. Muhammad hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ada posisi hukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Lah aku nih. Kamu deh pasti terlambat. Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Naren. Kamu senang bikin aku susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantung
Posisi pembuat merasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi yang ketiga, yaitu posisi teman ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Pagi ya, sayang. Habis saya teman saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Sudah sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Naren! Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah maksudnya sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, keyakinan sekolah itu yang perlu kamu tingkatkan. Iya, Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba
untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu? Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, sudah. Halo. Itu tadi 5 posisi kontrol ya, posisi kontrol. Oke. Dengan melihat dari 5 video tadi itu diperankan oleh orang sama, tapi dari 5 orang yang sama, tapi posisinya berbeda. Yang satu tadi apa yang pertama tadi? Penghukum. Yang kedua merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah, kita refleksikan kita di kehidupan kita sehari-hari ketika kita mengajar. Dari kelima posisi kontrol ini, manakah yang lebih dominan yang jenengan lakukan setiap hari? Monggo Bima. Enggak, saya teman. Saya dominan. Kelimanya pernah saya. Jadi, tapi lebih seringnya saya sebagai teman biasanya kepada anak-anak itu. Jadi, tapi saya setelah melihat video itu sepertinya setuju yang manajer, Pak. Tapi manajer belum pernah seperti yang belum pernah, jadi bisa lah berarti dipraktekkan kepada anak-anak. Oke. Tepuk tangan untuk Bima ya. Oke. Nah, Bima ini memang kelima-lima sudah pernah ya Bu ya untuk mengatasi. Tapi yang lebih dominan yang mana ini? Yang dikatakan tadi katanya sebagai teman. Oke. Tapi tidak tahu ini benar benar. Oke, satu lagi tuh Pak. Saya tanya dari Pak siapa ya? Bukan Sob mungkin. Kalau dari di pengalaman di dunia nyata, ketika sedang hari itu mengajar dengan itu dari kelima kontrol ini mana yang lebih dominan? Terima kasih. Mungkin selama ini kalau sesuai dengan pengalaman saya, yang saya terapkan itu sebagai penghukum dan pemantau. Mungkin itu pengalaman saya di sekolah. Tapi semenjak mengetahui tentang 5 posisi kontrol ini, saya perlahan-lahan merubah cara saya ke posisi manajer. Jadi kelima kontrol itu memang ada plus minus Bapak ya. Posisi menghukum itu ketika kita memang kita berproses, kita tidak mungkin langsung 100% ke posisi yang kelima. Memang yang paling tinggi grupnya itu adalah yang posisi yang kelima sebagai manajer. Karena itu nanti hubungannya akan melahirkan penyelesaian
penyelesaian masalah dengan penyadaran dengan nilai motivasi intrinsik itu di kelima atau sebagai manajer. Tapi kita dalam untuk mencapai ke sana kita harus belajar. Nah, di guru penggerak ini kita disetting, kita diajari untuk bisa bagaimana kita memerdekakan anak, kemudian menyerahkan anak, menyelesaikan masalah itu dengan cara penyelesaian diri sendiri lewat restitusi, nah, seperti itu. Dan posisi yang guru yaitu sebagai manajer, seperti itu. Itu yang diharapkan dari guru-guru sekarang. Oke, kita langsung saja. Kita ke sudah. Nah, sekarang ke restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini ada hubungannya Pak Ibu. Ini selalu ada hubungannya. Ketika kita mengambil posisi manajer, itu nanti larinya pasti ke segitiga restitusi. Nah, ini ya segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu ada 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini langsung saja. Ini ke menstabilkan identitas. Biasanya gini, nanti ada videonya, video saya kemarin melakukan restitusi kepada anak yang melanggar, yaitu datang terlambat ketika upacara hari Senin. Nah, nanti ada videonya. Ini biasanya katakannya itu harus berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, dan seterusnya. Kemudian di bagian validasi, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan sebagainya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, sebagainya. Kita langsung ke videonya saja ya. Nah, ini coba disimak bersama-sama. Tak tunjukkan yang ini aja. Assalamualaikum, bukan ini. Ini video saya. Kemarin ini kasusnya.
Ya, nah ini tadi adalah ide saya melakukan restitusi. Oke. Jadi restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Tadi menstabilkan identitas. Artinya apa? Anak itu melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan diri mereka biar anak itu tidak drop. Biar anak itu, karena anak itu melakukan kesalahan itu kondisi anak adalah kondisi gagal. Dan bagaimana anak itu biar tidak gagal dan kondisinya menjadi sukses, kita harus persiapkan, distabilkan dulu. Setelah itu adalah tentang validasi kesalahan, itu menanyakan kesalahannya apa. Kemudian setelah kesalahannya apa, kemudian adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita bangun bersama. Kalau kita buat bersama-sama di kelas, itulah segitiga restitusi. Ketika anak itu diberikan segitiga restitusi, itu tujuannya biar anak itu memperbaiki kesalahannya sendiri dengan memperbaiki diri sendiri. Kemudian anak itu tidak menjadi anak yang kondisi gagal, tapi bisa anak itu menjadi kondisi yang sukses dengan karakter yang kuat. Nah itulah namanya manfaat dari segitiga restitusi. Kita langsung saja. Nah, ini sudah di penghujung acara, ya. Sekarang ini ada kasus, coba kita analisa bersama-sama. Kasusnya yaitu kasusnya Sabrina. Kelihatan apa enggak, Bu? Kelihatan ya? Tidak kelihatan. Tuh. Paling balik ya. Yes. Nah ini Sabrina itu hari itu bangun terlambat dan terburu sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru nyadari kalau tidak menggunakan sepatu warna hitam. Seperti tertera pada peraturan sekolah, jadi sekolah itu sepatu harus hitam. Tapi itu si Sabrina karena terlambat
itu pakai sepatu putih ya. Di depan pintu kelas Bapak Lukman memperlihatkan sepatu Sabrina coklat ya, sorry coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang sarung warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Sabrina itu rumahnya jauh dari sekolah, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan sepatu hitam sesuai peraturan. Nanti dihukum karena sepatu ini salah warna. Akhirnya kalau disuruh mencopot sepatu biar ceker, bahasa Jawa ceker, dan pakai sepatu. Sabrina meminta maaf dan mohon kepada Pak Lukman, gurunya tadi, agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup mengambil sepatu di rumah atau diantar ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja secara di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Oh, siapa yang bisa jawab? Siapa? Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Ya, Bapak Akib. Ya, dari jalan ceritanya sikap yang diambil oleh Pak Lukman itu sebagai hukum. Ya, indikatornya? Indikatornya karena beliau langsung memberikan hukuman tanpa memberikan kesempatan untuk si Sabrina alasannya menjelaskan alasannya. Terima kasih. Kuasa hukum ya, betul ya Pak ya. Sekarang ya, indikator tadi ya langsung hukum, bukan, nggak mau tahu. Pokoknya kalau sepatunya nggak bisa datang ke sekolah, kamu lepas sepatu. Nomor 2, bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Monggo Bapak Haris jawab. Terima kasih. Apabila saya menjadi Pak Lukman, itu ketika saya menggunakan posisi control manager, jadi yang saya tanyakan itu adalah keyakinan kelas kamu apa? Seperti itu. Terima kasih ya. Keyakinan kamu keyakinan kelas kamu apa? Bagus. Jadi itu yang ketiga ya. Itu seketika referensi yang ketiga menanyakan keyakinan. Tapi sebelumnya harus ada validasi masalah, kemudian ada identitas diri itu ya. Jadi sebelum menanyakan keyakinan kelas. Oke, untuk yang soal ketiga, kira-kira bila Anda kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, ini misalkan kurang ke sekolah ya. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Monggo berbicara. Ini jika ya, jika saya memposisikan diri sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang dituju? Kalau saja nilai kebajikan itu tanggung jawab, disiplin dalam memakai seragam, tanggung jawab
Ya, bagaimana? Lalu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Jadi kita sudah berdoman dengan segitiga restitusi, jadi kita bisa menyarankan kepada Pak Lukman untuk menyelesaikan masalah itu dengan langkah-langkah segitiga restitusi, mulai dari apa tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan sekaligus untuk menanyakan keyakinannya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Bunda. Ya. Perlukah Pak Lukman ini diberikan atau diberikan arahan untuk mengikuti pelatihan guru penggerak? Perlu ya, biar jadi. Apa kita tahu kalau Pak Lukman itu bukan guru penggerak? Jangan menjadi siswa ya. Kayaknya belum, karena suka marah-marah ya. Kalau sudah menjadi guru penggerak itu pasti arif, nggak seperti itu. Nah, nanti nggak kapan marah-marah nanti kalau jadi guru penggerak ya. Jadi kalau nanti jadi guru penggerak nanti gurunya seperti itu ya. Jadi menanyakan dulu kenapa kamu datang terlambat. Ya, sebenarnya dan seterusnya, dan tanyakan keyakinan yang ada di kelasnya seperti itu. Oke, ya kita langsung. Nah ini kita tadi 30 detik. Coba kita bayangkan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, betul. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ya. Apakah wajar membuat kesalahan? Wajar. Bisakah kita membaliknya? Bisa. Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Sekarang. Betul? Setelah ini. Peraturannya apa? Maksudnya kalau tidak sesuai berarti dapat hukuman. Iya. Jadi harus masukkan ya. Karena sekarang nanti kita harus merubah paradigma kita untuk menjadi yang lebih baik. Iya. Nanti bermuara pada siswa di akhirnya. Kemudian sepertinya kamu punya masalah, saya bisa membantu apa? Bisa. Saya. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Lebih baik. Ya. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Kolaborasi. Apakah saya bisa membantu kamu agar cepat dapat segera mulai? Bisa. Apakah tugas kamu saat ini? Audiens. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Saling menghargai. Ada lagi? Menghormati. Ada lagi? Bisakah kamu melakukannya? Bisa. Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Bebas menggunakan pendapat. Lagi? Tepat waktu boleh? Ya. Disiplin boleh ya? Oke. Ya alhamdulillah. Nanti 30 detik lebih nih. Hampir 2 menit. Padahal ini intervalnya 30 detik. Harusnya cepat tadi. Oke, refleksi. Sekarang dari refleksi dari kegiatan tadi kita merefleksikan setiap kegiatan pasti ada refleksi, entah itu dikit, lama ataupun singkat pasti ada refleksi. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi di sini? Apa? Yang kita dapat hari ini adalah keyakinan kelas, posisi kontrol, itu. Perasaan apa yang muncul dalam diri Bapak Ibu selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Pengalaman terserahkan Menjadi mengerti apa itu motivasi intrinsik? ya, menjadi mengerti, Jadi tahu. jadi tahu
Ya, mengerti. semangat. Jadi mengerti tentang yes. Jadi tahu dan mengerti tentang disiplin positif. Jadi mengerti dan tahu positif dan kolega-koleganya. Terakhir Bapak Ibu akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti disiplin ini? Among itu nuntun, yaitu Saya akan menjadikan posisi manajer bagi anak-anak. oh bagus, jadi menjadikan manajer sebagai anak-anak ya Pak. Oke bagus. Mungkin bisa menjadi coach bagi guru yang lain untuk bisa mengikuti program-program seperti guru putra ini. Bisa. Oke, bagus ya. Janji ya. Harus bisa coach. Meningkatkan kolaborasi. Ya, meningkatkan kolaborasi khususnya di negara kita dan sesama guru gitu ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Thanks for attention di siang hari ini. Oh ya, nanti absennya saya kirim di grup WhatsApp saja. Oke, nanti absennya nanti sampai jam 1 ya. Absennya saya tutup sampai jam 1. Wah, jam 2 ya, jam 2. Tak pikir ini belum ada jam 1. Demikian atas diskriminasi pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya minta maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal harusnya. Ini lagi Pak, ada sih video ngomong enggak? Enggak. Ora. Kalau supaya sertifikat lebih ngomong. Direkam apa? Absennya lihat disuruh Pak, harus keluar.